baik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Izin perkenalkan diri, saya Defabian Kezalunama Wahib dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM akhir 066. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video eh, part 9, yakni Tinkercad dan dasar C++ dan sedikit robotics. Nah, materi sebelumnya itu kan kita membahas tentang kuis dan bahasa ya, menggunakan lokal pemrograman di VS Code. Nah, sebelum menyelami lebih dalam, mari kita ingat kembali ya. Nah, ini poin-poin besar ya, konsep penting yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Jadi yang pertama ada pengantar robotika, memahami komponen dasar dan fungsi robot. Terus pengenalan Tinkercad, simulasi desain dan pemrograman sirkuit elektronika. Ini ada menjangkau seperti Arduino dan GND dan perkabelan male to male atau female to male, kabel-kabel macam seperti itu. Dan dasar-dasar pemrograman, konsep logika pemrograman dan algoritma. Terus untuk alur pembelajaran pada video kali ini untuk part ke-9, jadi yang pertama itu robotika dasar dengan Tinkercad, mempelajari dasar-dasar robotika melalui simulasi interaktif. Yang kedua logika dan contoh program, menganalisis contoh program dan memahami alur logikanya. Lalu yang ketiga konsep C++ dan tips menulis kode, mengenal sintaks dan praktik terbaik dalam C++. Yang keempat, roadmap lanjutan, panduan untuk eksplorasi lebih lanjut dalam robotika dan C++. Yang kelima, setup C++, langkah-langkah instalasi dan konfigurasi lingkungan pengembangan C++. Terus selalu yang keenam, struktur dasar C++, memahami komponen utama sebuah program C++, mungkin untuk mencobanya yakni Hello World pada bahasa C++. Dan yang terakhir ada nomor 7 yakni Hello World C++. Nah ini membuat program pertama mungkin ya cuma kita memahami dasar-dasarnya dulu ya bahasa C++, karena sebelumnya kita selalu memakai bahasa Python. Dan sekarang mari kita coba. Nah nanti ketika saya akan beritahu juga masuk ke website Tinkercad dan MYRS32 atau apa itu. Nah ini biasanya yang digunakan itu komponennya Arduino Uno dan breadboard. Lalu ada kayak semacam di sini ada resistor dan sebagainya. Nah, di sini tuh juga ada biasanya digunakan LED bila perlu ketika kamu membuat misal lirik lagu juga bisa dari Tinkercad sini. Robotika dasar dengan Tinkercad, contoh kontrol LED. Nah, di sini mungkin yang akan saya tampilkan yakni contoh kontrol LED. Tinkercad memungkinkan kita untuk memvisualisasikan sirkuit dan kode secara bersamaan. Berikut adalah contoh sederhana mengontrol LED. Yang pertama menghubungkan LED ke Arduino virtual, menulis kode untuk membuat LED berkedip, mensimulasikan sirkuit untuk melihat hasilnya secara real time. Atau bisa menggunakan kayak mungkin blok-blok kode ya. Terus selanjutnya di sini ada mungkin selanjutnya di sini ada logic ya. Di sini ada logic, loops,
math, text, list, variable, function, dan di sini kalau dalam bahasa bentuknya di teks. Terus logik slide selanjutnya itu yakni logika dan contoh program melalui website Blocky. Blocky adalah alat visual yang hebat untuk memahami logika pemrograman. Kita dapat membuat program dengan menyeret dan meletakkan blok kode. Keuntungan Blocky ya. Keuntungan Blocky itu antar muka visual itu intuitif, mempermudah memahami konsep dasar secara otomatis. Coba ya. Nah, seperti ini teman-teman. Terus proses pemrograman, pilih blok yang sesuai, atur parameter blok, gabungkan blok untuk membentuk alur logika, ekspor kode C++. Lalu selanjutnya konsep C++. Nah, apa sih konsep C++ itu? C++ itu yakni adalah bahasa pemrograman yang kuat dan serbaguna, banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak seperti sistem dan robotika. Lebih banyak di bidang robotika dan elektronika seperti itu ya teman-teman. Dan ini kelebihannya kecepatan dan efisiensi. C++ dikenal karena performanya yang tinggi, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan respons cepat. Lalu untuk kelebihan lain, kontrol tingkat rendah, memberikan akses langsung ke memori dan perangkat keras, sangat penting untuk robotika. Fleksibilitas, mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk berorientasi pada proyek. Jadi problem solve, algoritma, dan kode. Konsep C++. Memulai dengan C++ memerlukan pemahaman tentang beberapa prinsip dasar, yakni setup lingkungan, instalasi compiler, misalnya GCC, dan IDE, misalnya Visual Studio Code. Terus struktur dasar programnya, setiap program C++ dimulai dengan fungsi main, terus dalam kurung. Sintaks dan keyword, mempelajari kata kunci dan aturan penulisan kode yang benar. Lalu input dan output, menggunakan code untuk output dan chain untuk menggunakan code untuk output dan chain untuk input. Jadi keep it simple, answer on internet. Tips, selalu mulai dengan solusi paling sederhana untuk masalah Anda. Kompleksitas dapat ditambahkan nanti jika diperlukan. Internet adalah sumber belajar terbaik yang lagu untuk mencari jawaban, contoh, dan tutorial kapanpun Anda buntu ya. Jadi ini tips dari saya, pembelajaran pemrograman adalah proses berkelanjutan. Jangan takut untuk bereksperimen dan mencari bantuan. Bisa dari teman maupun dari website atau internet. Ya, ini coding-coding fundamental, ada beberapa banyak bahasa ya. Terus roadmap lanjutan untuk pada video kali ini yakni C++ tingkat lanjut, pointer, struktur data, dan algoritma. Terus selalu ada robotika fisik, pembangun dan program robot nyata, sistem kontrol PID, kontrol motor dan sensor, kecerdasan buatan, implementasi AI dalam robotika. Terus ada ini, explore dan specialize. Jadi eksplorasi dari ini coba berbagai proyek dan area dan dalam Tinkercad C++ nanti mungkin Anda bisa belajar mencoba-coba sendiri. Lalu identifikasi minat, temukan apa yang paling menarik bagi Anda. Lalu spesialisasi, fokus pada area tertentu untuk menjadi ahli. Mungkin sedikit tips. Nah, baik, lalu di sini juga setup GCC itu nanti bakal menginstal MSYS2 ekstensi C++ di VS Code. Lalu di sini foldernya di setupnya nanti seperti ini. Untuk extension di ini biasa kalian bisa mengklik icon 4 kotak di sini lalu mencari C++. Lalu install. Kemudian struktur dasar C++ itu terdapat pada
include library dan blok fungsi main. Include studio.h bagian include. Lalu di sini ada integer main, print hello world, terus return null. Hello world C++ menggunakan library IOStream, kemudian menggunakan code. Jadi seperti ini. Ini saya convert di Carbon ya. Carbon itu bagus buat kode dijadikan dokumen di website. Mungkin ini sedikit tip dari saya. Nah, tanpa berlama-lama mari kita coba login atau sign up. Personal account. Nah, ini terserah ya kalian mau apa. Itu gara-gara masukin umur tuh 2025 ngawur banget. Ya. Nah, di sini ada kayak elektronika ya seperti ini. Desain juga ada sirkuit, Arduino. Nah, kalau kalian mau login tadi sign in aja terus isilah. Nah, di sini ada simulasi Arduino juga, lampu lampu hijau, kuning, merah. Di sini ada resistor, masuknya di power di sini. Lalu di sini ada kabel buat ini. Terus mungkin ada beberapa lagi yang harus saya sebenarnya kalian tidak perlu memahami banget ya ini, tapi ya ini bagus sih buat eksperimen kalau kalian mau. Terus selanjutnya mungkin kita download MY itu lalu kita setup C++ ya. Mungkin kita akan coba sebuah program Hello World ya, seperti itu. Nah, kalian juga bisa nih mencari-cari nah seperti ini ada kayak tutorialnya juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Di sini kalau mau sirkuit nih banyak nih, belajar tentang elektronika. Di sini juga banyak nih program LED. eh mungkin ini bisa buat kayak kelas juga ya. Di sini ada banyak banget. Nah, di sini ada tutorial juga. Nah, di sini juga ada kode teman-teman ya.
seperti ini. Saya mungkin ada sesuatu yang mau saya perlihatkan, mungkin ini kayak tidak berguna. Tapi ya ini mungkin agak menghibur. Nah, di sini kemarin saya membuat kayak ada kodenya ini. Ya, jadi C++ kan ini include var. Nah, ini kan kalau di Arduino kan biasanya liquid crystal ini ya. Terus lalu eh, lirik lagu, ini lirik lagu ya. Nih, seperti itu teman-teman. Nah, oke baik. Mungkin sampai situ aja untuk yang Tinkercad. Nah, di sini tuh sebenarnya ada blok-blok juga. Di sini tuh juga ada code-code juga seperti itu. Mungkin saya akan mencobanya. Lalu mungkin eh lalu ini kita bakal langsung coba ke try blocky. Di sini juga ada kode blok. Nah, mungkin kita akan puzzle. Picture. Nah, ini uh, bebek, terus ini tuh kayak ketakutannya tuh apa gitu. Jujur, nah terus kita bisa cek 15 blok are incorrect. Nah, seperti itu. Mungkin kita langsung saja ya teman-teman masuk ke VS Code. VS Code lalu kita akan mendownload ini ya, apa, mungkin kita akan download MSIS2 dulu ya sebelum kita MY. Nah, kita install di sini. Installnya di bawah ini ya, Windows, pakainya Windows aja sih. Pakainya Windows aja. Lalu kita buka. Nah, welcome to the setup. Terus kalian save aja sih. Next. Nah, unpacking. Lalu kalian pencet ini ya, blok 4 tadi seperti yang saya bilang. Terus ke cari yang namanya C++. Terus kalian yang paling ini yang ada tulisan extension, lalu install. Ini pack ya, jadi lebih komplit.
Ya mungkin bisa di Oke, mungkin kita bisa juga cari ya di GitHub ya. GitHub MY Terus kalau udah finish, kalian ini ya pack pacman minus W64
Lalu ketika udah back main, devel. Ini kalian bisa cari di GitHub ya teman-temanku. Mohon maaf jika agak lama ya. Ini juga saya lagi agak belajar-belajar juga. I'm adalah serah. Ya. Ya mungkin jadi seperti ini ya teman-teman nantinya. Ya, tadi nomornya 7 ya. Di sini 7. Terus ya. Ah,
Baik, di sini GCC sudah oke. Tadi masuknya di sistem variable, bukan user ya. Masukkan ini. Lalu langsung saja kita ke VS Code. VS Code. Oke, baik teman-teman. Jadi ini hasilnya. Hello World. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.